Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Arifah Fajar Zulfa dari kelas eksekutif 26 dengan Ibu dosen Bu Hairani Tarigan. Jadi di sini saya akan membahas tentang studi kasus strategi rebranding dan komunikasi pemasaran digital di Desa Wisata Cibuntu pasca pandemi. Jadi di sini ada latar belakang eh, Desa Wisata Cibuntu di Kuningan sempat menjadi primadona pariwisata berbasis budaya dan edukasi sejarah. Bahkan pernah masuk dalam daftar 50 desa wisata terbaik nasional oleh Kemenparekraf. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan, sehingga membuat jumlah kunjungan wisatawan turun drastis hingga 90%. Kemudian semua kegiatan edukasi wisata dan ekonomi kreatif lokal atau biasa disebut dengan UMKM berhenti total sehingga tidak adanya strategi digitalisasi destinasi di sana. Dan yang menjadi permasalahan utama bagaimana mengembalikan awareness dan kunjungan wisatawan ke Desa Cibuntu dengan pendekatan modern dan relevan pasca pandemi. Di sini ada analisis SWOT, strengths. Yang pertama itu strengths, memiliki kekayaan budaya dan sejarah atau disebut juga sebagai situs purbakala ritual tradisi lokal. Prestasi nasional sebagai desa wisata unggulan dan juga SDM masyarakat yang terbuka pada wisata edukasi. Yang kedua itu ada weakness, yang dimana di sana itu merupakan minim branding visual dan narasi digital. SDM di sana belum terlatih dalam pemasaran digital dan juga infrastruktur digital masih lemah. Yang ketiga itu ada opportunities, tren pariwisata berbasis edukasi dan slow travel yang membuat meningkatnya penggunaan konten digital oleh wisatawan milenial dan daya tarik nostalgia budaya lokal dalam konten media sosial. Yang keempat ada trade, persaingan antar desa wisata yang lebih siap digital, adanya pergeseran preferensi wisata ke arah healing dan luxury. Yang terakhir, ketergantungan pada wisatawan luar daerah. Di sini ada tujuan rebranding, yang dimana untuk mengembalikan citra dan posisi strategis Desa Wisata Cibuntu sebagai destinasi wisata edukatif berbasis sejarah dan budaya, memberikan pengalaman lokal yang otentik dalam kemasan modern. Transformasi identitas dari desa desa tradisi dan situs sejarah menjadi Cibuntu atau disebut juga Digital Heritage Experience. Target audiensnya baru wisatawan milenial dan Gen Z, komunitas sejarah dan budaya, sekolah dan institusi edukasi, dan yang paling penting untuk meningkatkan engagement menggunakan content creator dan travel influencer. Seperti itu. Di sini ada strategi branding, brand essence, ada authentic pass, digital preserve, brand personality, edukatif, otentik, dan komunikatif. Slogan baru dari Cibuntu itu adalah warisan yang terhubung.
Positioning statement untuk wisatawan muda yang mencari makna dalam perjalanan. Desa Cibuntu menawarkan pengalaman sejarah dan budaya lokal yang dikemas secara digital dan menyentuh hati. Nilai unik atau USPH. Interaksi langsung dengan situs purbakala, storytelling sejarah dengan teknologi digital, dan sentuhan budaya lokal dalam aktivitas sehari-hari. Strategi konten dan platform digital, pilar konten. Strategi konten dan platform digital pilar konten yaitu ada 5. Virtual heritage, jelajah digital, situs purbakala, dan batu keramat. Yang kedua ada cultural living, video pendek, kehidupan sehari-hari warga lokal. Yang ketiga ada local wisdom dan crafting, yaitu tentang konten edukatif tentang kerajinan khas Cibuntu. Keempat ada behind the scan, kisah warga dalam menjaga tradisi. Yang kelima itu user generated content, tantangan TikTok, Reels, dan review pengunjung. Platform fokus, di sini saya mencantumkan hanya 4. Instagram, menggunakan story dan Reels yang interaktif. Yang kedua itu menggunakan TikTok, video budaya kreatif. Yang ketiga ada YouTube Shorts, Heritage Series. Yang keempat ada website interaktif dan blog naratif sejarah. Strategi IMC, Integrated Marketing Communication. Yang pertama, advertising, Facebook dan Instagram Ads untuk target usia 18 hingga 34 tahun. Video promosi heritage berjudul Suara dari Batu. Selanjutnya, public relations, undangan media nasional dan travel influencer, kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kemenparekraf. Ketiga, sales promotion, diskon paket wisata edukasi, sekolah dan universitas bundling, glamping, dan virtual tour. Keempat ada direct and interactive marketing, email blast ke komunitas edukasi dan sejarah, WhatsApp bisnis untuk reservasi dan promosi. Yang terakhir ada digital dan sosial media marketing, menggunakan hashtag #Sampage, hashtag Cibuntu Reborn, hashtag wisata berbudaya, live IG dengan judul Ngobrol Bareng Sesepuh Cibuntu. Berikutnya ada rencana taktis atau roadmap per 3 bulan. Bulan pertama, persiapan internal, yang dimana kita menyiapkan workshop digital branding untuk warga, revitalisasi logo, tagline, dan visual identity. Bulan kedua itu ada soft launch dan aktivasi digital, di mana kita menawarkan promo bundling wisata dan juga evaluasi analitik dan testimoni. Bulan ketiga itu kita melakukan promosi intensif dan pengukuran presentasi, yang dimana penawaran promo bundling wisata, evaluasi analitik dan testimoni, yang dimana kita bisa membaca KPI, indikator keberhasilan, 1000 plus engagement bulanan, 30% peningkatan kunjungan offline, dan coverage media nasional minimal 2 outlet.
Dengan pendekatan komunikasi digital yang menyentuh nilai budaya dan emosi, Desa Cibuntu tidak hanya kembali dikenal, tapi menjadi contoh bagaimana desa bisa berbicara ke dunia. Wisata bukan sekedar datang, tapi mengenang. Dan Cibuntu memberi cerita yang layak untuk dikenal. Sekian tugas dari saya. Terima kasih.